Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Winda Pramulyani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas C. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran keterampilan menyimak dan aswat. Nah, yang dimana di sini saya akan menjelaskan pengertiannya, hakikat, tujuan, materi atau bahan ajar, media, teknik pembelajaran keterampilan menyimak, dan evaluasi pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Arab. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih teman-teman pengertian dari teknik pembelajaran keterampilan menyimak ini? Nah, jadi teman-teman, pengertian dari keterampilan menyimak atau istima adalah proses mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap pesan, serta memahami makna yang disampaikan pembicara. Adapun menurut Madkur, istima bukan sekedar kegiatan mendengar bunyi yang lewat di telinga kita. Dalam kegiatan istima terdapat juga unsur kesengajaan serta perhatian yang tinggi terhadap objek yang didengar. Nah, jadi begitu teman-teman pengertian dari keterampilan menyimak atau istima. Nah, selanjutnya kita lanjut pada hakikat pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Arab untuk tiap level mubtadi, mutawasit, mutaqaddim. Nah, hakikat pembelajaran istima adalah proses yang dilakukan secara sengaja dan terencana untuk melatih siswa agar dapat mengenal bunyi ujaran, memahami makna ujaran, memahami pesan, merespon, menginterpretasi, menyimpulkan, mengapresiasi, mengkritisi, dan menilai bahan simakan yang disampaikan secara langsung oleh guru atau melalui rekaman. Nah, selanjutnya teman-teman, tujuan. Nah, pembelajaran bahasa Arab termasuk aspek istima akan lebih terarah kalau tujuannya jelas. Nah, tujuan yang jelas akan memberikan arah yang jelas pula bagi pengajar untuk menentukan bahan ajar, metode pembelajaran, media yang dibutuhkan, serta model evaluasi yang akan dikembangkan. Nah, secara umum tujuan pembelajaran istima dalam konteks pembelajaran bahasa Arab adalah agar siswa mampu mengenali bunyi ujaran, mengidentifikasi kata, frasa, dan kalimat, memperoleh informasi, menginterpretasi, menyimpulkan, merespon, mengapresiasi, mengkritisi, dan menilai isi dari bahan yang diperdengarkan. Nah, adapun tujuan pembelajaran istima yang disampaikan para ahli kemudian diklarifikasikan berdasarkan levelisasi pembelajaran bahasa Arab. Menurut Yunus dan Abdul Rauf Al-Sheikh merinci tujuan pembelajaran istima untuk level pemula sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenal bunyi huruf Arab. Yang kedua, membedakan bunyi huruf berharokat pendek dan panjang. Yang ketiga, membedakan bunyi huruf yang berdekatan makhrajnya. Yang keempat, mengetahui hubungan antara bunyi dengan simbol tulisan. Yang kelima, mengenal bunyi huruf yang bertasydid. Yang keenam, mengenal bunyi huruf yang berharokat ganda atau tanwin. Yang ketujuh, membedakan kata sesuai dengan harokatnya. Yang kedelapan, membedakan kalimat sesuai dengan intonasinya. Yang kesembilan, yaitu yang terakhir, memahami gagasan utama dari paparan yang didengar. Sementara menurut Madhur, tujuan pembelajaran istima secara lebih komprehensif untuk semua level pembelajar bahasa Arab dengan ungkapan yang cukup simpel, yaitu ada 6. Yang pertama, mengidentifikasi bunyi, ujaran atau huruf, kata, dan kalimat. Yang kedua, mengkategorisasi berbagai ujaran bahasa Arab. Yang ketiga, menentukan gagasan utama dari teks yang didengar. Yang keempat, menangkap kesimpulan dari keseluruhan teks yang didengar. Yang kelima, menganalisis kebenaran kandungan teks yang didengar. Yang terakhir yaitu memberikan penilaian terhadap isi teks yang didengar. Di sisi lain, menurut Mahmud Kamil Anakah mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran istima dalam konteks pembelajaran bahasa Arab ini sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi bunyi bahasa Arab dan
dan membedakan antara bunyi atau huruf dengan huruf lainnya. Yang kedua, mengidentifikasi harokat pendek dan harokat panjang dan membedakan antara keduanya. Yang ketiga, membedakan bunyi-bunyi huruf yang berdekatan makhrajnya. Yang keempat, mengidentifikasikan bunyi huruf bertasjid dan berharokat tanwin dan membedakan antara keduanya. Yang kelima, mengetahui hubungan antara simbol tulisan dengan bunyi ujaran. Yang keenam, memahami perubahan makna karena perubahan bentuk kata. Yang ketujuh, menangkap makna yang ditimbulkan dari penggunaan jenis kata mudzakkar, muannas, bilangan, kata kerja dari berbagai zamannya dan seterusnya. Yang kedelapan, memahami makna kalimat sesuai dengan konteks budaya Arab. Yang kesembilan, menangkap makna kata secara tepat tanpa terpengaruh oleh kedekatan makna pada bahasa siswa. Yang kesepuluh, memahami makna kalimat sesuai dengan intonasinya. Yang terakhir yaitu memberikan respon yang tepat terhadap suatu ungkapan dalam bentuk dialog atau tanya jawab. Nah, jadi teman-teman, dapat disimpulkan bahwa gambaran umum levelisasi tujuan pembelajaran istimak ini yaitu aspek yang berkaitan dengan identifikasi bunyi ujaran dikategorikan sebagai tujuan pembelajaran istimak istimak level pemula. Nah, aspek yang berkaitan dengan pemahaman secara tekstual atau tersurat merupakan tujuan pembelajaran istimak level menengah. Sedangkan aspek yang berkaitan dengan pemahaman secara global, rinci, dan kontekstual mengkomunikasikan pesan, menilai, menyimpulkan, dan mengaplikasikan pesan dikategorikan sebagai tujuan pembelajaran istimak level mutaqaddim. Nah, jadi seperti itu teman-teman tujuannya. Selanjutnya kita lanjut pada materi atau bahan ajar. Nah, mengacu pada tujuan pembelajaran istimak untuk berbagai levelnya, maka materi pembelajaran istimak secara umum adalah huruf hijaiyah atau dengan berbagai bunyi dan karakter yang dimiliki oleh masing-masing huruf, kata atau mufradat, kalimat, dan paragraf atau wacana bahasa Arab dalam berbagai konteksnya. Nah, semua materi di atas tentunya disusun dan dikemas sedemikian rupa dalam pembelajaran terprogram dan terencana serta diurut secara gradual dalam konteks atau tema yang dipilih sesuai dengan program pembelajaran bahasa Arab yang diselenggarakan oleh masing-masing lembaga. Nah, selanjutnya teman-teman kita lanjut pada media. Secara umum, media pembelajaran yang paling berkaitan dengan kegiatan istimak adalah rekaman, baik berupa audio maupun audio visual. Selanjutnya yaitu peran guru. Nah, secara umum peran guru dalam pembelajaran istimak sama dengan perannya pada saat mengajarkan keterampilan bahasa lainnya, yaitu menyiapkan materi, menyampaikan materi, dan mengevaluasi. Selanjutnya secara rinci Rusdi Ahmad Tu'aimah mengemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan guru berkaitan dengan perannya dalam pembelajaran istimak, yaitu yang pertama, membuat rencana pembelajaran atau RPP. Yang kedua, merumuskan tujuan yang spesifik dan jelas. Yang ketiga, menyiapkan materi sesuai tujuan dan level siswa. Yang keempat, menyiapkan media yang diperlukan. Yang kelima, merancang suasana belajar yang kondusif. Yang keenam, mengkondisikan siswa agar fokus dan memperhatikan bahan simakan. Yang ketujuh, memvariasikan kegiatan dan melibatkan semua siswa. Yang kedelapan, mendesain suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa merasa nyaman saat belajar. Yang kesembilan, jika guru membacakan langsung bahan istimak, hendaklah disampaikan dengan suara yang jelas dan fasih. Yang ke-10, menggunakan intonasi yang tepat dalam menyampaikan beberapa jenis kalimat yang diprogramkan. Yang ke-11, mengatur jeda dan tempo penyampaian teks simakan sesuai kebutuhan. Yang ke-12, menyampaikan teks simakan beberapa kali sesuai kebutuhan. Yang ke-13,
Tidak menuntut siswa dengan bahan yang berlebihan. Yang terakhir yaitu jika menggunakan rekaman dari penutur asli, hendaklah guru menjelaskan karakter penuturnya. Ada yang berbicara cepat sehingga terdengar sepertinya ada kata atau suara yang hilang, ada juga yang menggunakan tempo sedang. Nah, seperti itu teman-teman peran guru. Nah, selanjutnya teman-teman kita lanjut pada teknik pembelajaran keterampilan menyimak. Nah, di sini ada teknik pembelajaran istima untuk pemula terlebih dahulu ya, teman-teman. Secara umum pembelajaran istima untuk pemula ini diarahkan pada kegiatan menyimak untuk ditirukan atau menyimak untuk menghafal ungkapan-ungkapan populer yang baku. Nah, di sini ada istami summa rodid. Yang kedua, unzur wa istami summa rodid. Yang ketiga, unzur wa istami summa rodid wa matstil. Teknik ini bisa digunakan untuk memperdengarkan beberapa kata kerja yang disertai gerakan. Guru memperdengarkan suatu kata sambil melakukan gerakan. Yang keempat, istami summa iqra. Nah, pada tingkatan permulaan, perbendaharaan kata yang dimiliki siswa masih terbatas. Nah, oleh karena itu, harus dipilihkan bahan yang pendek-pendek, mungkin berupa percakapan sehari-hari atau ungkapan-ungkapan sederhana yang tidak terlalu kompleks. Yang kelima yaitu istami summa uktub. Teknik ini mirip dengan teknik dengar atau tirukan. Hanya saja respon yang diminta dari siswa berupa tulisan pada buku kerja masing-masing. Materi untuk teknik dengar atau tulis bisa saja sama dengan materi dengar tirukan. Yang penting disampaikan secara bertahap, disesuaikan dengan level atau tingkat kemampuan siswa. Teknik ini sebaiknya digunakan jika siswa pada batasan tertentu sudah mengenal model tulisan Arab atau sudah bisa baca tulis Arab dasar dan memahami makna beberapa kosakata. Nah, selanjutnya teknik pembelajaran istima untuk tingkat menengah. Di bawah ini ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam pembelajaran keterampilan menyimak untuk level menengah, yaitu yang pertama, unzur al-surah, istami ila al-faqrah, summa aid al-faqrah. Yang pertama ada unzur ila kalimat miftahiyah, istami ila al-faqrah, summa aid al-faqrah. Guru menyediakan beberapa kata kunci yang terdapat pada teks atau paragraf yang akan diperdengarkan. Yang kedua ada unzur wa istami summa ajib. Yang pertama unzur ila suwar, istami ila al-faqrah, summa ajib an al-as'ilah al-atiyah. Salah satu teknik pengajaran menyimak untuk pemahaman adalah melalui latihan menjawab pertanyaan seputar kandungan teks yang diperdengarkan. Pada tahap awal, pertanyaan pemahaman diarahkan pada kandungan teks yang tersurat. Teks yang diperdengarkan bisa berupa wacana, bisa juga berupa dialog. Yang ketiga, unzur wa istami summa ikhtar ansaba jawabin. Yang pertama ada unzur wa istami summa ikhtar ansaba jawabin mimma yati. Selanjutnya, teknik pembelajaran istima untuk tingkat mutaqaddim. Nah, kalau pada level menengah, pemahaman yang diharapkan dicapai oleh siswa masih berupa pemahaman umum secara tekstual atau tersurat dari bahan simakan yang disajikan. Maka pada level mutaqaddim ini, kompetensi menyimak lebih diarahkan pada aspek pemahaman tingkat tinggi atau high order thinking secara komprehensif, mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan bahan simakan termasuk yang tersirat. Nah, di sini ada yang pertama istami summa aid takbir al-qisah, yang kedua istami summa ajib. Istami summa ajib ini merupakan teknik pokok untuk kegiatan pembelajaran istima untuk tujuan pemahaman. Nah, teknik ini juga bisa dikembangkan menjadi beberapa variasi sesuai dengan jenis teks yang diperdengarkan, apakah berupa paparan, cerita, atau dialog, dan seterusnya, dan sesuai dengan indikator pemahaman yang akan dilatihkan.
serta jenis respon yang dituntut dari siswa, apakah berupa jawaban terbuka atau esai, apakah pilihan ganda atau bahkan mendramatisasikan. Selanjutnya teman-teman, kita lanjut pada evaluasi pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Arab. Untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi istimewa secara komprehensif, perlu disusun alat evaluasi yang tepat. Nah, menurut Rad Ahmad Yunus mengemukakan bahwa tes menyimak dapat diarahkan pada 4 hal, yaitu yang pertama, mengukur kemampuan siswa untuk membedakan bunyi huruf yang berdekatan makhrajnya yang berimplikasi pada perbedaan makna. Yang kedua, mengukur kemampuan siswa untuk menyimak kata yang tepat sesuai dengan yang didengar. Yang ketiga, mengukur pemahaman siswa terhadap berbagai kalimat sesuai dengan intonasinya. Nah, yang terakhir yaitu mengukur pemahaman siswa terhadap kandungan wacana umum, baik gagasan utama maupun gagasan pendukung. Nah, perlu diperhatikan oleh para penyusun tes bahwa penetapan sasaran yang dijadikan fokus tes istimewa yaitu hendaknya disesuaikan dengan level atau tingkat kemampuan siswa. Untuk tingkat pemula, fokus tes dapat diarahkan pada kemampuan mengidentifikasi bunyi huruf Arab, mengingat fakta berupa kata, frasa, dan kalimat sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk tingkat menengah diarahkan pada pemahaman butir-butir tes yang jawabannya konkret dan tersurat dalam wacana lisan. Sedangkan jenis pertanyaan yang tersirat termasuk kaitan antara bagian wacana, menarik kesimpulan, sampai dengan menentukan sikap terhadap isi wacana lebih sesuai bagi siswa tingkat mutaqaddim. Nah, di sini ada tes istimewa untuk pemula, yaitu yang pertama, dengarkan, lalu pilihlah huruf awal dari setiap kata yang didengar. Yang kedua, dengarkan, lalu pilihlah huruf akhir dari setiap kata yang didengar. Yang ketiga, dengarkan, lalu sebutkan satu huruf yang terdapat pada setiap kata dari kelompok kata yang didengar. Yang keempat, dengarkan, lalu pilihlah kata yang mengandung huruf atau sebutkan huruf yang dimaksud. Yang kelima, yaitu dengarkan, lalu pilihlah kata yang sesuai dengan yang diperdengarkan. Yang keenam, dengarkan, lalu pilih bentuk tulisan huruf atau sebutkan hurufnya sesuai dengan kata yang diperdengarkan. Yang ketujuh, dengarkan, lalu tulis satu huruf yang terdapat pada kata yang diperdengarkan. Yang terakhir yaitu dengarkan, lalu tulislah sesuai dengan apa yang diperdengarkan. Nah, selanjutnya tes istimewa untuk tingkat menengah. Yang pertama, tes penguasaan kosakata, dan yang kedua, tes penguasaan struktur kalimat. Nah, selanjutnya teman-teman, tes istimewa untuk tingkat mutaqaddim. Yang pertama ada tes pemahaman wacana atau dialog secara global. Yang kedua, tes pemahaman rinci atau detail dari wacana atau teks dialog. Dan yang terakhir yaitu tes pemahaman wacana atau teks dialog secara komprehensif. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.